Baik, selamat siang teman-teman dan Mer. Perkenalkan, nama saya Vena Luma dengan NIM 2201106035. Pada saat ini saya akan mengerjakan tugas praktikum lab 13.3.2 yaitu pakai tracer using and tracer route to test network connectivity. Nah, jadi sebelumnya saya sudah membuat topologi seperti ini dan dapat dilihat di sini juga ada addressing table-nya. Dan untuk objektif di sini ada 3 part, yaitu yang part pertama use ping command for basic network testing, yang kedua use tracer and tracer route command for basic network testing, dan untuk part yang ketiga troubleshoot the that topology. Nah baik, langsung saja untuk kita masuk pada part pertama, yaitu use the ping command for basic network testing. Nah jadi untuk step yang pertamanya kita diminta untuk test network connectivity itu R1 using PCA. Jadi kita pergi ke PCA, lalu kita ke CMD. Nah, lalu kita akan, sebentar saya akan perkecil supaya lebih nyaman. Nah, jadi kita akan ping ini, copy saja, paste. Nah, karena sudah saya hubungkan, di sini untuk pingnya sudah berhasil. Nah, lalu dapat dilihat di sini untuk loss 0% loss, artinya berhasil untuk terhubung. Selanjutnya kita akan ping IP versi 6-nya. Kita copy. Oke, dapat dilihat juga sudah berhasil. Untuk bagian B, for PCA, ping the address list in the following table and record the average round trip time and IP6 TTL and IP6 hop limit. Oke, nah jadi kita diminta untuk ping destinasi yang sudah ada di sini, yang sudah terlist di sini. Jadi kita langsung saja ping. Yang pertama adalah ini. Kita ping. Di sini kita diminta untuk melihat average dan TTL atau hop limit. Nah, jadi untuk hop limitnya 128 dan untuk average-nya 9 mili per second. Oke, selanjutnya yang ini. Untuk hop limit 128 dan average 6 ms. Nah, selanjutnya untuk R1, nah, kita kecil lagi. Nah, untuk R1, ini untuk IP6. Nah, di sini untuk TTL 255 dan average 1. Selanjutnya untuk IP6-nya, ya sudah copy tadi. Nah, untuk TTL 255 juga dan average 1. Selanjutnya untuk S1.
IP4 dari S1. Nah, untuk TTL 255 dan average 0. Lanjut untuk IP6-nya. Untuk IP6, TTL 255 dan average 4. Itu untuk S1. Nah, lanjut. Nah, selanjutnya untuk TTL 255 dan average 2. Nah, kita lanjut. Oke, TTL 255 dan average 9. Nah, selanjutnya kita masuk untuk mencoba di ISP. Coba ISP. Nah, untuk ISP 254 dan average 13. Coba yang IP6-nya. Nah, di sini untuk IP6 request timeout. Oke, kita tunggu sedikit. Oke, di sini 100% loss. Lalu selanjutnya kita ping untuk yang G001. Nah, di sini untuk TTL 254 dan average 9. Lalu IP6-nya versi 6. Copying, lalu kita paste. Nah, di sini juga request timeout untuk IP6-nya. Oke, selanjutnya kita akan lanjut untuk ke eksternal. Copying. Untuk IP4 dari eksternal. Nah, di sini untuk TTL 126 dan average 13. Lalu selanjutnya kita coba ping IP6-nya dari eksternal. Nah, di sini juga request timeout. Oke. Jadi selanjutnya, untuk di step 2, perform pings from S1 to eksternal. Jadi dari switch 1, kita akan ping ISP dan eksternal using IP4 dan IP6 address-nya. Jadi kita ke X dulu, kita ke S1. Oke, jadi di sini kita akan ping ISP dan eksternal menggunakan IP4 dan IP6-nya. Kita lihat dulu untuk ISP. Nah, ini kita akan menggunakan IP4 dan IP6-nya.
Oke. Coba ping. Nah, di sini sukses rate 80%. Coba kita akan mencoba untuk IP6-nya. Masih menunggu. Nah, di sini untuk sukses rate 0%. Oke, selanjutnya untuk G001. Kita coba ping dari S1. Juga untuk IP6-nya. Di sini sukses rate 80%. Oke, kita coba ping IP6-nya. Sambil menunggu, kita lihat lagi untuk step 2. Ping eksternal juga. Di sini juga sukses rate 0%. Baik, untuk eksternal, kita akan ping IP6, IP4 dan IP6-nya. Kita copy saja. Nah, paste. Lalu untuk IP6-nya juga. Nah, di sini juga sukses rate 80%. Sekarang kita copy. Ini untuk IP6-nya. Sambil menunggu, kita lihat langkah selanjutnya. Yaitu kita masuk pada part 2, use tracer dan tracer route command for basic network testing. Nah, di sini juga sukses rate 0%. Oke, kita close saja. Nah, di sini di step 1, from PCA, use tracer dan tracer command to external. Jadi, di PCA, kita ke command prompt. Kita ke perkecil. Lalu, kita akan mengetik tracer 209 ini. Kita copy saja. Oke. Nah, di sini trace complete. Lalu kita akan repeat komen ini menggunakan IP6-nya. Kita copy. Nah, di sini invalid comment. Oh, maaf. Mungkin ada yang salah. Oh, ada kelebihan. Nah, di sini sudah terlihat. Dan di sini ada note, bisa stop trace route by pressing CTRL-C. Nah, kita menghentikannya. Lalu untuk step 2, from S1, from S1 use trace route and command to external. Nah, jadi dari S1, kita type ini. Tapi sebelumnya kita harus masuk dulu ke mode exit mode, kita enable. Oke, lalu kita ketik ini. Oke, nah di sini dapat terlihat outputnya. Nah, kita masuk sekarang pada part 3. Correct the network connectivity issues at ISP. Step 1, access the network location where the connectivity issues is occurring. Jadi, dari terminal dari S1,
Kita lanjut saja. Karena tadi sudah configure, kita masuk di verify to end connectivity. Jadi dari PCA, oh maaf, kita ke command prompt, kecil dulu ya. Oke, ke command prompt. Lalu kita akan menggunakan ping dan tracer command to verify end-to-end connectivity to external server at ini dan ini. Nah, kita akan menggunakan ping ini. Untuk melihat, untuk memverifikasi end-to-end connectivity. Nah, jadi di sini sudah sukses. Kita akan menggunakan juga tracer. Nah, di sini juga sudah komplit. Oke, sekarang kita lanjut ke part 4. Untuk part 4, kita akan use extend ping command on PCA. Jadi untuk step satunya itu, jadi pertama dari command prompt di sini di PCA, kita ketik ping. Nah, di sini ada jenis-jenis yaitu -n, -v, dan -t. Di sini kita diminta untuk menggunakan -t. Lalu kita ketik ini. Dan sama untuk stop, kita juga pakai kontrol. Oh, maaf karena hanya copy, jadi minusnya ketinggalan. Nah, di sini untuk stop kita akan menggunakan CTRL-C. Nah, sebelumnya, jadi dapat dilihat di sini untuk em, kabel dari eksternalnya, jika kita cabut di sini, maka di sini akan request timeout. Dan jika kita hubungkan lagi, maka akan terhubung kembali. Oke, kita Ctrl C saja. Selanjutnya, untuk selanjutnya kita akan ke step 2. Nah, untuk step 2, jadi dari R1, ping external on the external network using IP address ini. Nah, sekarang kita buka R1. Oke, enter. Kita masuk dulu ke exit mode. Oke. Lalu kita akan ping ini. Di sini sukses rate 100%. Oke, lanjut kita akan ping ini. Dan sukses rate 100% juga. Oke, untuk yang C sini, kita perkecil dulu agar muat. Oke. Selanjutnya, di privilege exit mode, kita akan typing. Nah, lalu kita ketik IP 6. Nah, kita copy saja untuk
targetnya. Oke. Untuk repeat, langsung saja enter. Oke, extend command. Nah, sukses rate 100%. Oke, selanjutnya untuk ini kita ping. Enter untuk IP4-nya. Lalu kita copy saja langsung. Untuk repeat, kita diminta untuk 50.000. Oke. Enter, enter, enter. Nah, ini sudah berjalan. Nah, untuk contoh di sini ada U. Ini maksudnya tidak terhubung atau tidak terkoneksi. Kita lihat di sini, kita tunggu. Selanjutnya di sini ada reflection question, di mana ada 3 pertanyaan. Sambil menunggu ini, what will prevent ping or threshold response from reaching the originating device beside network connectivity issues? Dan untuk pertanyaan kedua, if you ping a non-existent address on a remote network, such as ini, what is the message displayed by the ping command? What does this mean? If you ping a valid host address and receive this response, what should you check? Yang pertanyaan ketiga, if you ping an address that does not exist in any network in your topology, such as ini, from a Windows-based PC, what is the message displayed by the ping command? What does this message indicate? Oke. Nah, jadi untuk pertanyaan pertama, dia menanyakan tentang faktor yang dapat mencegah respon pings atau traceroute untuk mencapai perangkat. Oke, ini masih berbasis untuk mencapai perangkat selain masalah konektivitas jaringan. Jadi ada beberapa faktor yang dapat mencegah respon pings, yaitu yang pertama firewall. Ini dapat memblokir paket ICMP yang digunakan oleh ping atau paket UDP atau TCP yang digunakan oleh traceroute. Juga ada faktor pengaturan keamanan jaringan. Jadi di beberapa jaringan ini mengkonfigurasi perangkat mereka untuk tidak merespon permintaan ping atau traceroute sebagai langkah keamanan. Nah, juga ada faktor filtering di router. Router ini bisa diatur untuk memfilter dan membuang paket ICMP atau traceroute. Juga untuk yang tadi TTL atau time to live, bisa jadi TTL-nya itu expire. Jadi jika pada paket traceroute, jika TTL-nya habis sebelum paket mencapai tujuan, paket itu akan dibuang. Untuk faktor yang terakhir mungkin pengaturan perangkat. Jadi di beberapa perangkat seperti server atau switch, itu mungkin dikonfigurasi untuk tidak merespon ping. Untuk pertanyaan yang kedua, if you ping a non-existent address on a remote network such ini. Nah, jadi jika kita ping alamat yang tidak ada di jaringan seperti ini, itu pesan apa yang akan ditampilkan oleh perintah ping? Apa artinya juga? Dan jika alamat ping host yang valid dan jika menerima respon, apa yang harus Anda periksa? Nah, jadi pesan yang akan ditampilkan nantinya oleh perintah ping adalah request timeout seperti yang dapat kita lihat tadi. Artinya ini perangkat yang dituju tidak memberikan respon dalam waktu yang telah ditentukan. Ini bisa berarti bahwa alamat IP-nya tidak ada
atau perangkatnya tidak aktif, atau perangkat aktif tapi tidak merespon paket ICMP. Juga untuk jika Anda ping alamat host yang valid dan menerima respon, ini bisa periksa koneksi jaringan ke perangkat tersebut untuk memastikan tidak ada masalah konektivitas. Juga bisa periksa apakah perangkat yang dituju memblokir atau mengabaikan paket ping. Selanjutnya, bisa pastikan firewall atau pengaturan keamanan di antara perangkat asal dan perangkat tujuan tidak memblokir paket ICMP. Juga dapat mencek apakah ada masalah di jalur jaringan, misalnya router atau switch yang bermasalah. Untuk pertanyaan yang ketiga, jika kita ping alamat yang tidak ada di jaringan manapun dalam topologi kita, seperti misalnya ini dicontohkan, dari PC berbasis Windows, apa pesan yang ditampilkan oleh perintah ping? Jadi nanti pesan yang ditampilkan oleh perintah ping ini adalah destination host unreachable. Nah, ini berarti bahwa router atau gateway yang digunakan oleh PC Windows tidak dapat menemukan jalur ke alamat IP yang dituju. Ini menunjukkan bahwa tidak ada rute yang valid dalam tabel routing untuk mencapai alamat. Biasanya masalah ini terjadi karena alamat IP yang diping benar-benar tidak ada dalam jaringan yang diketahui atau yang diakses oleh perangkat. Nah, oke, itu mungkin itu saja untuk reflection question. Di sini karena kita minta untuk 50.000, jadi akan terus berjalan seperti ini. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat siang.